Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pertama-tama saya sampaikan selamat berjumpa kembali dalam kajian yang keempat dalam pengajian online ini. Sekali lagi marilah kita berdoa kepada Allah. Walaupun pengajian kita melalui online, tapi tidak mengurangi pahala dan kebarokahan juga kemanfaatan dari apa yang kita pelajari pada kesempatan ini. Salawat serta salam marilah kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan seluruh umatnya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita pun termasuk umat beliau dan diakui oleh beliau sebagai umatnya, dan kita diberikan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Allah, amin. Para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan atau juga kita sudah memadukan antara sunat-sunat wudu dengan fardu wudu, di mana pada pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan tentang rukun yang pertama yang dipadukan dengan yang sunatnya, yaitu membasuh wajah, ya. Di mana ketika kita membasuh wajah ini kita juga diharuskan membaca niat minimal nawaitul wudu'a lillahi ta'ala atau nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Kemudian dipadukan dengan kita membaca doanya, yaitu Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Dan situ pun juga ada doanya, ada sunatnya, yaitu kita juga disunatkan tiga kali, yakni dalam membasuh wajah ini. Para jamaah rahimakumullah, maka untuk selanjutnya yaitu rukun yang kedua yang dipadukan kita dengan sunat-sunatnya, yaitu membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Sebagaimana kita kembali bacakan ayat Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di situ dijelaskan wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai dengan siku. Jadi kita basuh dua tangan kita, yang kanan dan yang kiri. Kemudian kita padukan membasuh tangan ini, dahulukanlah dengan yang kanan. Nah, mendahulukan yang kanan ini adalah hukumnya sunat, sambil kita membacakan doa. Ketika kita membasuh tangan yang kanan, maka kita baca Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Sekali lagi, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Ya Allah, berikanlah kitab amal catatanku ini di sebelah kanan, dan hisablah kami ini atau saya ini dengan hisaban yang mudah. Kemudian juga ketika kita membasuh tangan yang kiri, maka kita juga bacakan doanya, ya Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala mi waraidahi. Ya Allah, janganlah kau berikan buku amal catatanku sebelah kiri atau di belakangku. Nah, itulah perpaduan antara yang rukun dengan yang sunatnya, yakni kita membaca doa, dan kemudian juga di samping itu kita membasuh dengan tiga kali. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, dengan kita membasuh anggota-anggota wudu, maka kita minta kebarokan dari Allah subhanahu wa ta'ala, barokah daripada air wudu tersebut atau daripada pekerjaan wudu tersebut. Yaitu diantaranya ketika kita membasuh tangan, kita minta kepada Allah agar tangan kita yang sedang dibasuh di sebelah kanannya ini, ada kita nanti pada hari kiamat akan mendapatkan kitab atau akan menerima kitab amal catatan kita selama hidup di alam dunia ini dari sebelah kanan. Karena kita harus ingat bahwa di dalam surat Al-Mutaffifin, kalau tidak salah, Allah berfirman, kitabum markumun, bahwa manusia ini amal catatan, amal
perbuatannya selama hidup di alam dunia ini adalah kitabun markumun, ditulis dan juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditugaskan kepada dua malaikat yang kita ketahui, yaitu malaikat raqib dan juga malaikat atid. Nah, untuk itu di dalam nanti catatan amal perbuatan kita ini, agar betul-betul ini ada faidah dan manfaat daripada irud ini, sehingga kita bacakan Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Karena apa? Allah berfirman dalam surat Al-Insyiqaq dari ayat 8 sampai dengan ayat 12, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa amma man utiya kitabu biyaminihi fasawfa hisabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Fa amma man utiya kitabu biyaminihi, maka barang siapa yang mendapatkan atau yang diberikan kitabnya di sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia itu akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Sekali lagi saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Pada kesimpulan dari ayat itu menjelaskan bahwa setelahnya manusia hidup sekarang di alam dunia, maka manusia akan dimatikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika manusia mati nanti pada hari kiamat, yakni manusia akan dibangkitkan, summa yuhyikum. Ya. Kemudian akhir ayat mengatakan summa ilaihi turja'un. Dan kepadanya lah, ini kepada Allah lah manusia itu akan dikembalikan. Nah, jadi oleh karena itu ketika kita kembali kepada Allah, otomatis bahwa yang di situ ada yang dimaksud adalah manusia semuanya akan dihisab, yakni diperhitungkan. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sebenarnya yang paling ditakutkan oleh semua manusia ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dipertanyakan, diperhitungkan tentang amalnya selama hidup di alam dunia. Nah, maka oleh karena itu, maka semua orang ingin mengharapkan, semua manusia juga mengharapkan bahwa ketika dihisab dia mendapatkan hisaban yang mudah. Nah, kemudian di sini kita meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kitab ini di sebelah kanan, ya. Ketika pemberian kitab-kitab kepada seluruh atau tulisan-tulisan amal manusia kepada seluruh manusia, berikanlah aku ini belah kanan. Kenapa? Karena sekali lagi tadi, kalau dia menerima sebelah kanan, fasawfa hisabu hisaban yasira, maka dia akan mendapatkan hisaban yang mudah, bahkan wa yanqalibu ila ahli masrura, dan dia ini akan kembali kepada keluarganya dengan berbahagia. Nah, jadi ini adalah salah satu jalan. Sekali lagi, kita ini perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta keberkahan. Ya, saya ulangi lagi bahwa tujuan hidup kita ini adalah ibadah. Jadi jadikan segala macam perbuatan ini adalah ibadah, apalagi kita sedang beribadah. Nah, ketika kita sedang beribadah ini, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita membasuh tangan yang sebelah kiri, maka kita baca, ya, Allahumma la tutini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Ya Allah, janganlah kau berikan buku amal catatanku ini sebelah kiri atau di belakangku. Karena apa? Karena Allah berfirman dalam ayat selanjutnya, ayat 11 dan 12, wa amman utiya kitabu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Maka barang siapa yang mendapatkan buku amalan catatannya sebelah kiri atau di belakangnya, fasawfa yad'u subura, maka dia ini akan berkata, dia akan berbicara. Apa katanya? Celakalah aku katanya. Kenapa? Ya karena dia ini mungkin amalnya dulu itu adalah jelek. Nah, wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, jadi mudah-mudahan dengan barokahnya kita berwudu ini sambil dimohonkan kepada Allah, sambil berdoa kepada Allah, maka wudu ini akan menolong juga kita nanti pada yaumul qiyamah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah diantaranya membasuh kedua tangan.
Jadi sekali lagi, ini sudah dipadukan. Yang pertama sunnahnya yaitu adalah kita cuci 3 kali, dan yang keduanya adalah kita sambil berdoa memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya, rukun yang ketiga selanjutnya, setelah kita membasuh daripada tangan, maka kita ini mengusap kepala. Nah, di dalam kita mengusap kepala ini pun, maka kita bacakan doa, ya. Allahumma harim sya'ri wa basyari annar. Ya Allah, haramkanlah ya rambutku dan juga kulitku ini dari api neraka. Setelah kita dihisab, di situ ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah dia itu menjadi ahli surga atau ahli neraka. Nah, kita mohon kepada Allah kebarokan daripada air wudhu ini. Ya, ketika kita membasuh yang paling atas, ya, yaitu dari kepala ini, maka kita mengatakan, ya Allah, haramkanlah, Allahumma harim syari, rambutku, wa basyari, dan kulitku daripada api neraka. Nah, jadi mudah-mudahan dengan barokahnya kita berwudu dengan berdoa tersebut, akhirnya Allah menakdirkan kepada kita, Allah menjadikan kepada kita sehingga kita haram masuk api neraka, dan insya Allah kita itu akan menjadi selamat masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus ingat, innallaha yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan juga mengampuni kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah juga akan menyiksa kepada orang-orang yang dikehendaki. Nah, mudah-mudahan dengan seringnya kita selama hidup di alam dunia, selama berwudu kita ini dengan membaca doa tersebut, doa kita dikabulkan oleh Allah, sehingga kita haram untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Dan kita harus ingat bahwa kita sebagai manusia hidup di alam dunia tidak selamanya. Dunia ini adalah alam fana, alam yang rusak. Dulu sudah saya jelaskan bahwa kita manusia ini adalah makhluk surga asalnya. Jadi kita harus kembali kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Bayyinah bahwa tempat kembali manusia itu ada 2, yaitu syarrul bariyah dan khairul bariyah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 6, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, ya, dan juga dari ahli kitab dan orang musyrik, maka dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam khalidina fiha, kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya. Jadi tempat kembali yang seburuk-buruknya manusia ini adalah neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian juga di dalam ayat selanjutnya dikatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaikum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, termasuk beramal soleh ini adalah kita melaksanakan ibadah perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutamanya yaitu di sini yaitu tentang pokoknya atau rasul ibadah, yaitu melaksanakan sholat yang 5 waktu ini. Kemudian dengan sebaik-baiknya kita mengerjakannya karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika khairul bariyah. Maka dia ini adalah mendapatkan tempat kembali. Mereka mendapatkan tempat kembali yang sebaik-baiknya. Jazaa'um inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dan sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jazaa'um inda rabbihim, ya, jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar, ya, yaitu surga Allah Subhanahu, surga Adn, ya, yaitu yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus ingat, dunia adalah panah. Apalagi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah umat yang paling pendek-pendek usianya. Bahkan beliau Kanjeng Rasul juga pernah bersabda dalam hadisnya, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini antara 60-70 tahun. Beliau sendiri Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya hanya sampai 63 tahun. Pendek-pendek usianya. Jadi di dunia ini tidak lama. Dunia hanya tempat kita ini bersinggah saja. Dunia ini adalah permainan. Dunia ini adalah hanya merupakan jembatan untuk kita menuju alam yang selanjutnya.
ciptakanlah kehidupan dunia ini untuk kehidupan yang selanjutnya. Nah, sehingga maka kita sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan bahwa kita ini dihindarkan dari api neraka. Kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan begitu pula di akhirat kita mohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qina azabannar, dan kita mohon dihindarkan dari api neraka. Nah, di sini kita perhatikan, di sini dalam berdoa memakai kata-kata Rabbana. Kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita memakai kalimat Allahumma. Kadang-kadang kita memakai kalimat Rabbana. Kenapa demikian? Karena ini kalau kita perhatikan bahwa doa yang diawali dengan kalimat Allahumma itu adalah kita memohon kepada Allah dari perkara yang sudah ada. Mohon apa dari perkara yang sudah ada? Suatu contoh misalkan, kita kalau mau makan, maka kita membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Makanannya sudah ada. Cuman kita tinggal meminta kepada Allah keberkahan dari makanan yang ada, yang akan kita makan. Allahumma misalkan kita masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, WC-nya, toiletnya sudah ada, ya. Cuman kita meminta apa? Kejahatan-kejahatan, ya, dari apa yang ada di dalam kamar tersebut, kamar mandi tersebut, atau WC tersebut, atau toilet tersebut, sehingga tidak sampai kepada kita, dihindari kita daripada semua kejahatan-kejahatan kotor-kotoran. Nah, jadi Allahumma ini adalah kita memohon kepada Allah dengan apa yang sudah ada. Sedangkan ada kalimat Rabbana, seperti tadi katakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau dengan kalimat Rabbana berarti kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang belum ada, yang harus kita cari. Rabbana atina fid dunya hasanah, berarti kita mohon kepada Allah kebaikan dunia. Tidak mungkin itu kebaikan dunia datang dengan sendirinya, tapi kita harus berusaha, ya. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kita mohon kepada Allah di akhirat adalah kebaikan, ya. Berarti kita harus mencari bagaimana jalan menuju kebaikan di akhirat tersebut. Jadi tidak bisa datang dengan sendirinya, harus kita mencari. Cuman apa yang kita cari, kita ingin mendapatkan, termasuk waqina azabannar. Makanya kita ini di dalam membasuh kepala, kita baca Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambut dan kulitku seluruhnya ini adalah dari api neraka. Nah, kemudian yang terakhir, ya, rukunnya itu adalah membasuh dua kaki, ya. Namun sebelumnya ada sunat dulu, diselang dengan sunatnya, yaitu membasuh dua telinga. Nah, di dalam membasuh dua telinga ini juga kita bacakan Allahumma ij'alni mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah aku ini, dari telingaku ini, mendengar perbuatan-perbuatan yang baik dan mengikuti apa yang dikatakan yang baik-baiknya. Karena Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan-perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Jadi orang-orang yang selalu mendengarkan perkataan-perkataan yang baik dan kemudian mengikuti yang baik tersebut, maka Allah sudah menjelaskan mereka adalah orang yang mendapatkan hidayah Allah. Mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berfirman bahwa mereka itu adalah orang-orang yang punya akal yang sehat.
Nah, jadi oleh karena itu kita mohon, kita berdoa kepada Allah. Marilah supaya telinga kita itu selalu mendengar perkataan-perkataan yang baik dan kita mengikuti perkataan yang baik. Karena memang kadang-kadang ya kita ini suka mendengar perkataan yang baik tapi susah kita untuk melaksanakannya. Kenapa seperti itu? Ya. Nah, kita mohonkan sekarang pada Allah perkataan yang baik-baik yang masuk ke dalam telinga kita, kemudian kita amalkan langsung. Masya Allah, inilah perbuatan yang mudah-mudahan kita termasuk manusia yang dapatkan hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita membasuh membasuh yang terakhir yaitu dua kaki sampai dengan mata kaki. Nah, ini pun juga kita padukan dengan yang sunnahnya, yaitu yang pertama dahulukan yang kanan, kemudian membelakangkan yang kiri, sambil kita berdoa juga ya sunat yang lainnya, dan kita membaca Allahumma sabbit qadami ala sirat yauma tusabbitu aqdamu ibadikas sholihin. Ya Allah, tetapkanlah telapak kakiku ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim pada hari ketetapannya kaki-kaki mereka orang-orang yang soleh. Jadi kita mohon ketika kita setelahnya dihisab nanti, sebelum kita masuk surga, dalam sebuah keterangan riwayat dijelaskan bahwa sebelumnya manusia akan melewati suatu jembatan yang dinamakan dengan Shiratal Mustaqim, di mana jembatan itu dikatakan dalam sebuah kitab, kalau ulama mengatakan kalau tidak salah dalam kitab Al-Imanu Biyamil Akhir, maka disuruh jelaskan bahwa kecilnya itu jembatan ini bagaikan lebih kecil daripada rambut dan juga tajamnya lebih tajam daripada pedang, sedangkan di bawahnya itu adalah api neraka yang sedang berkobar, dan panjangnya jembatan itu adalah perjalanan 15.000 tahun. 5.000 tahunnya naik, 5.000 tahun turun, 5.000 tahun datar. Masya Allah, 15.000 tahun perjalanan tersebut. Nah, kemudian dia itu melewati semuanya, sedangkan kalau jatuh berarti jatuh ke dalam api neraka. Nah, namun kita sebagai umat Islam ingin kita seperti kalbarkil khatib, ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim ini bagaikan kilat yang menyambar saking cepatnya. Namun demikian juga, kalaupun tidak, ya kita minta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita memohon kaki kita yang dicuci ini, Allahumma sabbit qadami ala sirat yauma tusabbitu aqdamu ibadikas sholihin. Ya Allah, selamatkanlah, tetapkanlah kaki kami, maksudnya tidak jatuh ya ketika kami melewati jembatan Shiratal Mustaqim pada hari tetapnya mereka orang-orang yang soleh. Karena orang-orang yang soleh berjalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga dengan keadaan yang baik. Dan sebaliknya, ketika kita membasuh kaki yang kiri, kita baca juga Allahumma la tazilu qadami ala sirat yauma tazilu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Ya Allah, jangan kau plesetkan kakiku ya Allah ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim pada hari terplesetnya kaki-kaki orang yang munafik dan orang-orang yang musyrik. Nah, itulah kita ini di dalam berwudu. Usahakanlah berwudu dengan sebaik-baiknya, dan kemudian padukan tadi yang sunat dengan yang juga fardunya menjadi salah satu perbuatan yang mulia yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah selesai berwudu juga kita membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, itulah doa-doa ketika kita berwudu yang kita baca. Insya Allah nanti ketika kita sudah normal kembali pengajian, ya saya akan fotokopikan doa-doa tersebut, bahkan dari mulai ketika kita membasuh ke telapak tangan sampai dengan doa yang terakhir dalam berwudu ini. Insya Allah ya, saya akan fotokopikan, nanti akan saya bagikan. Menghafal kembali bagi yang sudah hafal, kemudian memang belajar bagi yang memang belum hafal. Sekali lagi Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, man tawaddo'a fa ahsanal wudu kharajat khotoyahu ya, hatta takhruju min tadi adfariha. Ini hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah, barang siapa yang berwudu maka berwudulah dengan sebaik-baiknya ya, maka keluarlah dosa-dosa daripada sela-sela jarinya. Ini riwayat Muslim. Mudah-mudahan dengan berwudu berjatuhan pula lah dosa-dosa kita. Itulah para jemaah yang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan kali ini insya Allah
nanti kita akan bertemu dengan langsung kita mulai kepada sholatnya. Bagaimana sholat? Sekali lagi, insya Allah di bulan Ramadan nanti kita akan bertemu. Nah, sebelum saya akhiri, karena ini adalah merupakan mungkin di bulan Sya'ban yang terakhir, kita akan menghadapi bulan yang mulia, maka kita marilah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan sehat jasmani dan rohani, kita bisa melaksanakan saum dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan dalam situasi yang tenang dan tentram, Allah dengan kasih sayangnya kepada kita sekalian mengangkat kembali penyakit-penyakit atau virus-virus yang ada ini, sehingga kita menjadi tenang dan tentram di dalam melaksanakan ibadah, dikuatkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya sampaikan ini menyimpang daripada apa yang sudah saya jelaskan. Ini dalam rangka menyambut Ramadan. Sebab dalam sebuah keterangan sudah dijelaskan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadu 'alan niran. Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka haram jasadnya kena api neraka. Nah, namun demikian, agar saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan sampaikan salah satu hadis yang artinya, ketika Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada akhir bulan Sya'ban pada hari Jumat, beliau hendak berkhutbah dan beliau mau naik ke mimbar, dan kemudian pada tahta yang pertama maka Kangjeng Rasulullah SAW beliau ini mengucapkan amin. Kemudian beliau naik kembali pada tahta yang kedua dan beliau pun mengucapkan amin. Dan yang ketiga, Kanjeng Rasul naik lagi kepada tahta yang ketiga di dalam mimbar tersebut, beliau pun mengucapkan amin. Maka para sahabat bingung. Setelah selesai melaksanakan sholat Jumat, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang berdoa? Dan apakah yang kau doakan tersebut? Karena engkau ketika naik mimbar, ternyata engkau mengucapkan amin. Maka beliau Kanjeng Rasulullah SAW menjawab, yang berdoa adalah malaikat Jibril, dan aku mengamini doa daripada malaikat Jibril tersebut. Sehingga para sahabat bertanya, apakah doa tersebut ya Rasulullah? Ketika aku naik pada mimbar yang pertama, tahta yang pertama, malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, beritahukanlah kepada umat-umatmu bahwa saum seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia masih punya dosa terhadap orang tuanya atau ibu dan bapaknya. Kemudian pada tata yang kedua, siapa ya Rasulullah? Beliau mengatakan, malaikat Jibril beritahu pula lah kepada umat-umatmu ya Muhammad bahwa tidak akan diterima saum seseorang apabila dalam rumah tangganya suami istri masih dalam keadaan berdosa, tidak saling mohon maaf memaafkan. Dan yang ketiga adalah dengan para tetangga dan kaum muslimin yang lainnya. Untuk itu saya juga pada kesempatan ini mohon maaf mungkin tidak bisa bertemu di akhir bulan Sya'ban ini dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak pada jamaah sekalian. Kami khususnya saya dan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila memang kita ini atau saya khususnya, kami khususnya ada kesalahan, kehilapan apa yang dibicarakan kurang berkenan pada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita sambut bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan masuknya bulan Ramadan ini kita dalam keadaan suci dan bersih, dan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, saum dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya marilah kita membacakan surat Ummul Quran Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Bi barakati Ummul Quran wa bi syafaatil Ummul Quran wa syifai Ummul Quran wa bi rahmatil ya rahmat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma shay'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammadin
بعدد كل داء ودواء اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.